Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-7, di triwulan ini kita belajar tentang dasar-dasar untuk nubuatan. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat sepanjang satu pekan ini menjadi 5 bagian, dari hari Minggu sampai dengan hari Kamis. Kemudian dari 5 bagian ini, saya bagi lagi menjadi 3 bagian. Ini, bagian yang pertama adalah keterangan dari pelajaran. Bagian yang kedua, siapa itu Tuhan. Bagian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama di pelajaran hari Minggu. Yesaya 6 ayat 6 sampai 8. Kita mendapatkan informasi Nabi Yesaya melihat tahta Tuhan. Kemudian setelah dia melihat tahta Tuhan, maka dia merasa bahwa dia najis bibir. Kemudian serafim menyentuhkan bara ke mulutnya sehingga dia layak berdiri di hadapan Tuhan, artinya dia diampuni. Ini keterangan yang kita dapatkan di bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua, siapa itu Tuhan? Nah, berdasarkan keterangan ini, Tuhan adalah Tuhan yang melayakkan dan Tuhan yang menguduskan. Sebagaimana Yesaya dilayakkan dan dikuduskan oleh Tuhan. Nah, kemudian bagian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yesaya saat itu setelah dikuduskan dan dilayakkan, Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Yesaya katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Maka tugasnya adalah mengabarkan pekabaran tentang Tuhan kepada setiap orang. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua di pelajaran hari Senin. Keterangan yang kita dapatkan, Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Ada 2 kerub di Taman Eden menjaga pohon kehidupan. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pohon kehidupan dijaga oleh 2 kerub, yaitu 2 malaikat. Kemudian dalam Keluaran 25 ayat 18 juga kita dapati ada 2 kerub di tabut perjanjian yang isinya adalah hukum Tuhan. Nah, ini keterangan yang kita dapatkan. Berdasarkan keterangan ini, maka kita dapati bagian yang kedua, siapa itu Tuhan? Tuhan adalah Tuhan sebagai harapan dalam hidup. 2 kerub yang menjaga di Taman Eden saat itu memberikan gambaran bahwa Tuhan adalah harapan. Bahwa Tuhan memberikan keselamatan, janjinya di Taman Eden untuk kedatangan Mesias. Kemudian yang kedua, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. 2 kerub yang ada di Taman Eden maupun yang ada di tabut perjanjian ini simbol bahwa Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita harus memuji dan menyatakan Dia yaitu Tuhan sebagai pencipta. Sebagaimana kerub di tahta Tuhan mereka memuji Tuhan. Sebagaimana 24 tua-tua yang dicatat dalam kitab Wahyu memuji Tuhan, menyatakan Tuhan, kita juga harus sama. Memuji Tuhan, menyatakan bahwa Dia adalah pencipta. Bagian yang ketiga hari Selasa, keterangannya adalah Yeskiel 1 ayat 4 sampai 14, Yeskiel 10 ayat 1 sampai 31, Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Di 3 ayat ini kita mendapatkan informasi tentang 4 wajah kerub atau malaikat dalam bentuk manusia, lembu, singa, dan raja wali. Ini keterangan yang kita dapatkan. Nah, berdasarkan keterangan itu, maka bagian kedua, siapa itu Tuhan? Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kudus. Karena ketika Nabi Yeskiel mendapatkan penglihatan, dia melihat ke tahta Tuhan yang kudus, yang maha tinggi, luar biasa. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus di sini. Maka apa yang harus kita lakukan? Mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kerub, malaikat, ketika Tuhan menciptakan manusia, tujuannya adalah supaya mereka mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bagian yang keempat, pelajaran hari Rabu. Keterangan yang kita dapatkan, Bilangan 2 ayat 1 sampai 31, ada 12 suku mengelilingi kemah suci. Ya, kemah suci selalu ada di tengah, 3 suku, 3 suku, 3 suku, 3 suku, totalnya 12 mengelilingi kemah suci. Kemudian dalam Wahyu 21 ayat 12 dan 13, maka ada 12 pintu di kota Yerusalem baru. Nah, ini keterangan yang kita dapatkan. Jadi kota Yerusalem yang akan turun ke dunia ini ada 12 pintunya, 12 suku Israel. Nah, kemudian siapa itu Tuhan? Tuhan adalah bait suci. Dia adalah bait suci yang ada di tengah-tengah kehidupan kita manusia. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana adanya bait suci itu adalah memanggil setiap orang untuk dekat ke hadirat Tuhan, maka tugas kita juga sama, memanggil setiap orang untuk mendekat ke hadirat Tuhan. Sekarang bagian terakhir hari Kamis, dalam Yeskiel 28 ayat 11 sampai 17. Ini keterangan yang kita dapatkan. Lucifer diusir dari gunung Tuhan karena dia jatuh dalam dosa. Kemudian dalam Wahyu 14 ayat 1, orang-orang tebusan ada di gunung Sion. Ini kebalikan dari Lucifer. Kemudian dalam Wahyu 5 ayat 9, Yohanes melihat bahwa ada Injil di tahta Tuhan. Ini keterangan yang kita dapatkan.
Kemudian berdasarkan keterangan ini, siapa itu Tuhan? Tuhan adalah penebus, sebagaimana Yohanes melihat ada Injil di tahta Tuhan, yaitu di sorga. Tuhan adalah penebus. Kemudian bagian ketiga ini, apa yang harus kita lakukan? Mengabarkan Injil yang kekal kepada setiap orang. Inilah pekabaran 3 malaikat. Jadi inilah gambaran pelajaran Sekolah Sabat sepanjang 1 pekan ini. Kita bagi 5 berdasarkan hari, dan kemudian kita bagi lagi menjadi 3 keterangan. Siapa itu Tuhan dan apa yang harus kita lakukan? Kita akan kembangkan di kelas kita masing-masing di pelajaran Sekolah Sabat di hari Sabat besok. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.